Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di sini terlihat jelas saya telah menyelesaikan 7 dari 46. 46 kalau dibagi 5 hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, jadi tanggal 4, 5, 6, 7, 8. Enggak baca 50, berarti saya sehari harus menyelesaikan 10 langkah. Itu targetnya. Berarti saya perlu 3 langkah lagi untuk mencapai target minimum hari pertama. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk ke konsep asesmen nasional. Kita mulai dengan pengantar. Selamat, Anda telah menyelesaikan asesmen praprogram. Semoga Bapak Ibu sudah siap untuk sama-sama belajar. Oke, saya akan berusaha untuk menyiapkan diri untuk belajar. Pada topik ini Anda akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional melalui penjelasan pada fase orientasi. Apa yang dapat Anda simpulkan mengenai asesmen nasional? Ya, benar. Asesmen nasional, pada saya belum baik menjawab loh ya. Program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah atau program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu AKM, survei karakter, dan survei lingkungan. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerik siswa. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan mencerminkan karakter siswa. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas aspek input, proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Seiring disosialisasikan asesmen nasional, telah banyak respon yang disampaikan terkait konsep dan pelaksanaannya. Siswa, orang tua, guru, bahkan kepala sekolah mulai gelisah terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional. Untuk menghindari hal itu, pemahaman yang utuh dan menyeluruh mengenai asesmen nasional pun perlu terus disebarluaskan. Apakah Anda sependapat? Sangat sependapat. Ya. Berikutnya untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh. Jadi intinya AKM itu mengukur kompetensi mendasar tentang literasi membaca dan numerasi siswa ya. Survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, kebiasaan, dan mencerminkan karakter siswa. Sedangkan survei lingkungan belajar mengukur kualitas berbagai aspek input, proses belajar di kelas maupun di tingkat sekolah gitu ya. Oke, itu nanti akan diukur dengan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar ya. Oke, kita tandai sudah ya, kita lanjutkan. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Nah nih, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan itu yang terjadi. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Mudah-mudahan bisa. Yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Mari kita cermati. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Bagaimana ya caranya? B. Kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalkan di satuan pendidikan, antar kelompok sosial, ekonomi, di satuan wilayah, antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah maupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Ini bagaimana? Ya kita lihat aja lah nanti. Oke. Jadi intinya asesmen nasional memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu.
kesenjangan antar bagian dari sistem pendidikan. Ya. Asesmen nasional menghasilkan informasi apa? Perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Walaupun saya belum tahu ya maksudnya bagaimana. Lalu kesenjangan antara bagian dari sistem pendidikan seperti kelompok sosial, ekonomi, wilayah. Nah, seperti itu. Asesmen bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Nah, memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah. Kenapa kok perlu asesmen nasional ya? Kenapa nggak dikasih tahu aja karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif itu bagaimana? Kan dapat menuntut sekolah dengan pendidikan untuk fokus pada sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Ya, mudah-mudahan. Maka dari itu hasil asesmen sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Kita coba lihat ya. Karena pada tahun 2021 ini baru pertama kali akan dilaksanakan. Bahwa hasil asesmen itu dimaksud sebagai peta awal mutu pendidikan secara nasional. Peta awal berarti perkembangan mutu dari waktu ke waktu masih belum, karena ini ada di awal ya. Lalu kesenjangan ini cara ngelihatnya juga bagaimana, apakah hasilnya nanti yang tinggi, apakah dengan kelompok sosial yang seperti ini maka hasilnya akan lebih baik atau bagaimana, saya kurang paham, dan saya akan berusaha untuk paham untuk itu. Nah, apakah terus karakteristik esensial sebuah sekolah, ya sudah, kita lanjutkan aja dulu ya. Potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, ini kita tunggu nanti umpan balik. Dasar untuk menyusun program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah atau daerah. Manfaat oh ternyata bukan refleksi ya tadi, itu dasar untuk penyusunan program. Oke, Anda dapat melanjutkan ke aktivitas berikutnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Mari kita berusaha membandingkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sering kali muncul terkait penghapusan ujian nasional dan pemberlakuan asesmen nasional antara lain, apakah asesmen nasional adalah pengganti ujian nasional? Timbul pula kekhawatiran mengenai persiapan siswa guru sekolah menghadapi asesmen nasional. Memang benar. Untuk mendapatkan informasi yang tepat, Anda perlu membandingkan beberapa hal ini. Mari kita cek perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan untuk capaian murid secara individu ya, tujuan pelaksanaan. Jenjang penilaian masih sama, cuma di sini ada program kesetaraan ya, tapi samalah. Level siswa, nah ini yang beda. Asesmen nasional untuk kelas 5, 7, dan 11, sedangkan UN di akhir tahun ya, akhir program. Subjek siswa, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti semua. Ini sensus, ini survei sensus ya. Model soal kalau UN hanya pilihan ganda dan isian singkat. Ini ada pilihan ganda kompleks menjodohkan isian singkat dan uraian. Tentunya lebih lengkap asesmen nasional ya. Sasaran kompetensi literasi, numerasi, karakter serta kualitas dan iklim satuan pendidikan mendukung pembelajaran.
Kalau yang UN penguasaan materi tentunya tertentu ya. Penilaian computerized sama multi state adaptive test pakai MSAT ya. Oke. Berikut penjelasan setiap poin perbedaan antara analisis nasional dan UN. Mari kita cermati. Tujuan penyelenggaraan asesmen nasional dan ujian nasional tidak sama, sebab telah dijelaskan pada topik dan aktivitas sebelumnya. Asesmen untuk mengevaluasi mutu sistem pendidikan di Indonesia, sedangkan ujian nasional bertujuan mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Kedua, AN diberlakukan untuk semua jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, ini termasuk MI, MTS, dan MAN, serta program kesetaraan. Sementara UN berlaku untuk jenjang pendidikan menengah pertama dan atas saja. Oke. Oh, itu perbedaannya. Oke. Asesmen nasional tidak diselenggarakan pada akhir jenjang pendidikan sebagaimana ujian nasional, melainkan pada jenjang pendidikan yaitu kelas 5, 8, dan 11, jadi 1 tahun sebelum akhir program ya. Ini dilakukan untuk mendorong guru sekolah untuk melakukan tindak lanjut perbaikan mutu pembelajaran setelah mendapatkan hasil laporan asesmen nasional. Jadi ini bukan untuk mengetahui capaian hasil belajar siswa sebagai salah satu syarat kelulusan. Oke, kita nikmati aja tahun ini. Pada pelaksanaan asesmen nasional menggunakan metode survei. Jadi memang dipilih secara acak dari Dapodik 40 siswa ya, dan itu tidak dikelompokkan apakah dia jurusan MIPA, IIS atau bahasa ya. Secara acak dari setiap sekolah, berbanding terbalik dengan ujian nasional yang menggunakan metode sensus di mana semua siswa wajib mengikutinya. Model soal asesmen diberikan lebih bervariasi, bukan sekedar pilihan ganda dan uraian singkat. Oke, salah satu komponen hasil belajar literasi membaca, numerasi. Asesmen digunakan asesmen kompetensi minimum untuk mengukur kompetensi dasar yang diperlukan individu untuk dapat hidup secara produktif di masyarakat. Sementara ujian nasional itu berbasis mata pelajaran, memotret hasil belajar murid terhadap mata pelajaran tertentu. Hal inilah yang terkadang memberi kesan mata pelajaran penting dan kurang penting dalam pendidikan. Dalam hal ini akan memotret kompetensi mendasar yang diperlukan untuk sukses pada berbagai mata pelajaran. Metode penilaian UN dan AN dan UN pun berbeda. Kalau AN menggunakan computerized multi-state adaptive testing, jadi kalau nanti nilainya di bawah 50% maka akan diturunkan downgrade. Ini pun nanti pelaksananya bagaimana itu soalnya kemarin di simulasi masih belum kelihatan ya. Adaptif, dimensi setiap siswa dapat melakukan tes sesuai dengan level kompetensinya. Bapak Ibu telah membandingkan asesmen nasional dan ujian nasional. Sebagai tanggapan atas pemberlakuan asesmen nasional, berbagai respon pun muncul dari sejumlah pihak mengenai kebijakan ini. Apakah kebijakan ini hanya sekedar pergantian nama semata? Mudah-mudahan tidak ya. Menurut Anda apakah kompetensi merupakan pengganti ujian nasional? Saya rasa juga tidak. Bukan pengganti ujian nasional. Selain dari teknis pelaksanaan, cakupan asesmen berbeda jika dibandingkan ujian nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh, luas. Nah, ini masalah utuh dan luas ini mari kita lihat nanti. Oke, tandai sudah. Baik, kita selesaikan sampai kuis ya. Sampai kuis. Ini kurang 2. Evaluasi ujian nasional. Berdasarkan penjelasan pada aktivitas sebelum, Bapak Ibu telah membandingkan ya asesmen nasional dan ujian nasional.
Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini. Ujian nasional menjadi lebih berorientasi pada pencapaian hasil belajar individu dan pembelajaran berorientasi pada ujian. Sasaran kompetensi yang diharapkan adalah perbaikan mutu pendidikan. Seringkali terabaikan. Selain itu, beberapa poin evaluasi berikut juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan UN dan menetapkan penjelasan. Oke. Pertama, butir-butir UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa. Memang benar, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambar dengan baik. Ya, UN dapat dilakukan dengan baik dengan drilling yang seperti yang dilakukan lembaga bimbingan belajar, ya. Jadi apa istilahnya, lebih menarik bimbingan belajar daripada sekolah. Tapi dengan AKM ini kelihatannya mindset tentang bimbingan belajar sudah mulai berubah. Hal ini mau mengikutkan anaknya ke bimbingan belajar juga belum tentu menjadi objek evaluasi asesmen nasional, karena di sekolah saya ada 300-an, yang diambil hanya 45. Ya. Oke. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menggunakan pengetahuan serta konsep melalui beberapa konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan UN saja. Ya jelas tidak terukur dari UN karena profil pelajar Pancasila baru dirumuskan akhir-akhir ini aja gitu. Kedua, UN kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama karena dilakukan pada akhir memang sumatif. Dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi dalam kemampuan benalar. Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Disebutkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih pada assessment of learning, yaitu mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning. Mudah-mudahan ini nanti akan istilahnya itu. Pemberlakuan asesmen nasional ini merupakan sinyalemen kuat dari pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari ketiga poin tersebut, maka sesungguhnya yang perlu disiapkan untuk menghadapi asesmen nasional adalah pemahaman mengenai tujuan dan manfaat asesmen nasional. Cara pembelajaran di kelas, siswa, guru, orang tua. Oke. Untuk lebih lengkap bisa dibaca di tanya jawab ujian nasional. Coba saya buka di tab baru ya. Oke. Kita tandai udah selesai. Nah, kita selesaikan sampai kuis ini ya. Oke. Untuk pembelajarannya saya sudahi dulu, untuk kuis nanti tersendiri ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.